Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari manajer dan akuntansi manajemen. Ada 7 hal yang akan kita capai, yaitu apa bedanya antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang kedua, bagaimana akuntansi manajemen dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis. Yang ketiga, kita mengidentifikasi fungsi bisnis dalam value chain suatu organisasi dan mengidentifikasi dimensi-dimensi kinerja yang pelanggan harapkan dari suatu perusahaan. Lalu kita juga mempelajari 5 langkah pengambilan keputusan dan peranan manajemen accounting di dalamnya. Lalu menjelaskan 3 guidelines bagaimana akuntan manajemen mendukung manajer. Lalu yang keenam, bagaimana akuntansi manajemen itu dalam struktur organisasi suatu perusahaan. Dan yang terakhir, apa sih peranan etika profesi bagi akuntan manajemen. Untuk yang pertama, perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen pada dasarnya membedakan siapa orang yang dilayani oleh kedua fungsi akuntansi ini. Akuntansi keuangan adalah kegiatan yang diarahkan untuk menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan kepada pihak luar, terutama diarahkan kepada investor, kreditor, dan sebagainya. Sementara akuntansi manajemen diarahkan untuk penyediaan informasi-informasi yang membantu internal perusahaan, dalam hal ini adalah para manajer. Ya. Jadi di sini perbedaan utamanya adalah kepada siapa informasi dihasilkan. Nah, secara umum ada beberapa aspek terkait dengan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tadi seperti dikatakan di awal, tujuannya menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan organisasi, itu untuk akuntansi manajemen. Sementara untuk akuntansi keuangan menyediakan informasi bagi pihak luar. Siapa penggunanya? Tentu saja akuntansi manajemen untuk para manajer, sementara akuntansi keuangan untuk pihak luar. Fokus dan penekanannya untuk akuntansi manajemen itu bersifat ke depan, ya, artinya menyiapkan segala sesuatu ke depan. Sementara untuk akuntansi keuangan bersifat masa lalu, artinya penyediaan informasi yang sudah terjadi. Apa yang mendasari aturan apa yang digunakan? Kalau akuntansi keuangan selalu mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, ya, standar akuntansi yang berlaku. Sementara kalau akuntansi manajemen tergantung pada kebutuhan manajemen, biasanya didasarkan pada analisis biaya dan manfaat. Jadi selama manfaatnya lebih tinggi daripada biayanya, maka informasi akan diberikan. Jangka waktunya dan jenis laporannya untuk akuntansi manajemen itu bermacam-macam, tergantung kebutuhan dari manajemen. Bisa per jam, bisa tahunan, bahkan puluhan tahun. Bisa juga produk, departemen, daerah, atau yang strategis. Sementara untuk akuntansi keuangan itu bersifat terstandar dan berupa laporan keuangan yang tersedia bagi umum dan untuk keseluruhan perusahaan. Apa implikasinya dari sisi perilaku? Akuntansi manajemen dirancang untuk mempengaruhi perilaku manajemen dan pegawai. Sementara kalau laporan keuangan itu untuk mempengaruhi perilaku dari pihak luar, terutama biasanya mempengaruhi manajer, karena manajer akan bergantung pada kompensasi atau pada hasil yang atau pada informasi atau pada target yang ditetapkan dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Itu bagian pertama, perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pada tujuan yang kedua, kita berusaha mempelajari
apa peranan dari akuntan manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan. Nah, pada dasarnya pengambilan keputusan perusahaan ini ada beberapa tingkatan, yaitu tingkatannya yang bersifat strategis, kemudian yang operasional. Pada tingkat strategis, ada beberapa hal yang dapat dijawab oleh akuntan manajemen dengan penyediaan informasi. Misalnya, apa sih yang penting bagi para pelanggan? Bagaimana perusahaan dapat lebih kompetitif dan memberikan nilai kepada pelanggan? Ya, contohnya misalnya suatu toko buku mungkin perlu memikirkan bahwa yang terbaik tidak hanya menjual buku secara offline tetapi juga online. Di mana contohnya misalnya Barnes and Noble berusaha untuk mencari cara untuk meningkatkan kapabilitas menjual buku online karena mendapatkan persaingan dari Amazon.com. Yang berikutnya adalah apakah ada produk substitusi di pasar dan bagaimana produk itu bersaing dengan produk perusahaan dalam hal fitur, harga, biaya, dan kualitas. Misalnya, printer yang dihasilkan oleh HP apakah lebih baik daripada Canon dalam aspek-aspek tadi. Yang berikutnya adalah apakah kemampuan yang paling kritikal yang dimiliki oleh perusahaan? Apakah teknologinya, produksinya, atau marketingnya? Dan bagaimana perusahaan dapat menggunakan ini sebagai inisiatif strategis yang baru? Yang terakhir tentu saja, apakah perusahaan memiliki uang yang cukup untuk mendanai strateginya? Apakah perlu tambahan dana baru? Hal-hal seperti ini dapat dijawab oleh manajemen accounting. Kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran ketiga tentang value chains, supply chain analysis, dan key success factor. Value chains didefinisikan sebagai rangkaian fungsi bisnis yang membuat suatu produk berhasil diproduksi dan diserahkan kepada pelanggan. Paling tidak, kalau kita mengambil ilustrasi divisi TV Sony Corporation, ada 6 fungsi yang masuk dalam value chains, dimulai dari R&D, Research and Development, kemudian merancang produk dan prosesnya, jadi mendesain bagaimana televisi yang paling disukai atau diminati oleh pelanggan, lalu melakukan produksi, mulai dari memasukkan barang, kemudian melakukan proses manufacturing, kemudian perakitan, dan seterusnya sampai menjadi produk jadi. Kemudian ada fungsi penjualan, ya, marketing termasuk penjualan. Ini biasanya melalui trade show, melalui iklan, dan sebagainya. Lalu ada fungsi distribusi, yaitu distribusi apakah langsung, direct sales melalui internet, atau lewat katalog, atau melalui outlet retail. Dan yang terakhir tentu saja customer service, karena produk elektronik memerlukan layanan tambahan ketika produk tadi gagal memberikan kualitas yang memadai. Biasanya dalam bentuk pemberian repair atau layanan perbaikan karena masuk dalam jaminan atau garansi produk. Ya, jadi secara keseluruhan paling tidak ada 6 area atau 6 fungsi dalam value chains. Kemudian di atas semua tadi ada satu fungsi yang melayani yang kita sebut administrasi, seperti yang tersaji pada gambar eksibit 1-2 berikut ini. Nah, dalam melaksanakan atau dalam mengelola supply chain management tadi, diperlukan suatu sistem informasi yang memadai. Nah, contoh untuk Sony atau Procter & Gamble, mereka menggunakan yang disebut Customer Relationship Management, di mana dengan CRM tadi, itu
terintegrasi antara orang dan teknologi pada semua fungsi bisnis. Dengan demikian, semua value chain itu tidak lepas dari apa yang diharapkan oleh pelanggan. CRM ini mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua proses yang melibatkan pelanggan, misalnya marketing, sales, kemudian distribusi, after sales support, dan dikaitkan dengan desain dan aktivitas produksi, sehingga akan menghasilkan produk yang sesuai dengan kepentingan pelanggan. Sebagian perusahaan akan menciptakan nilai dengan cara yang berbeda. Misalnya, ada yang fokus pada biaya dan efisiensi. Ada yang fokus pada kualitas seperti Toyota. Ada yang fokus pada menciptakan value yang secara khusus bagi pelanggan, seperti Apple atau Roche Genentech. Atau ada juga yang merasa bahwa produk itu prestisius seperti Gucci. Ya, semuanya itu dibuat dalam rangka memberikan nilai kepada pelanggan, dan CRM dapat digunakan untuk memastikan apa yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan nilai yang memang perusahaan harapkan dihasilkan kepada pelanggannya. Ada sedikit berbeda antara supply chain dan value chain. Nah, kalau value chain ini lebih pada bagaimana kita melihat secara keseluruhan sistem produksi dan pengiriman suatu produk. Itu disebut supply chain. Ya. Jadi supply chain itu lebih melihat flow dari barang, produk, dan informasi sejak dari bahan mentah sampai dengan barang jadi ke konsumen. Itu yang disebut dengan supply chain. Nah, supply chain ini, kalau kita ambil contoh misalnya seperti pabrik pembotolan Coca-Cola, maka supply chain menggambarkan bagaimana Coca-Cola tadi bisa sampai kepada pelanggan. Di mana apa titik awal dari supply chain-nya. Di sini tentu saja ada yang menghasilkan atau memberikan pasokan terhadap pembuatan konsentrat ingredients. Jadi dia supplier. Supplier tadi. Jadi Coca-Cola itu adalah minuman di mana memerlukan yang namanya konsentrat. Nah, konsentrat tadi, bahan-bahan mentahnya disediakan oleh supplier. Supplier mengirimkan kepada pabrikan konsentrat. Nah, kemudian pabrikan konsentrat mengirimkan konsentrat tadi ke perusahaan-perusahaan pembotolan, termasuk di Indonesia, itu perusahaan pembotolannya ada. Tentu saja perusahaan pembotolan juga memerlukan produk-produk lain seperti air, botol, kemasan, dan sebagainya. Dari perusahaan pembotolan, itu biasanya diserahkan kepada perusahaan distribusi. Perusahaan distribusi kemudian menyerahkan kepada perusahaan retail, dan perusahaan retail menyerahkan kepada pelanggan akhir. Nah, itu yang disebut supply chain. Nah, dalam hal melihat value chain dan supply chain, ada beberapa key success factor yang bisa menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan. Perusahaan bisa saja mempunyai beberapa key success factor, semakin banyak semakin baik. Tapi paling tidak perusahaan akan menjadi sukses bila memiliki salah satu key success factor ini. Contoh pertama misalnya, perusahaan yang fokus pada cost and efficiency. Ya. Ada satu ilustrasi misalnya Trader Joe, itu perusahaan penjual groceries, ya, produk sehari-hari, itu menggunakan cara-cara yang membuat proses pelayanan kepada konsumennya paling murah. Nike, Microsoft, dan beberapa perusahaan memutuskan memindahkan produksinya ke Cina dan Meksiko. Itu juga dalam rangka untuk membuat cost-nya lebih murah dan lebih efisien. Yang kedua, key success factor pada kualitas. Jadi, bagaimana menciptakan produk yang berkualitas. Biasanya perusahaan seperti ini akan menggunakan pendekatan yang disebut total quality management.
Pada umumnya produk-produk Jepang itu biasanya mengandalkan kualitas. Contohnya tentu saja Toyota dengan teknik Kanban-nya bisa membuat produk yang berkualitas dan dengan harga yang lebih murah. Pendekatan yang ketiga yang juga penting adalah apabila mempunyai kecepatan dalam melayani customer response, ya. Itu juga biasanya key sukses faktor dari suatu perusahaan. Yang terakhir tentu saja inovasi. Jadi inovasi itu selalu membuat produk yang baru dan yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh pelanggan. Contoh yang sering dikatakan perusahaan yang inovatif adalah perusahaan Apple. Lalu pada akhir-akhir ini di mana masalah lingkungan itu menjadi perhatian penting, maka ada beberapa perusahaan yang fokus pada sustainability. Ya. Artinya perusahaan yang memang fokus bagaimana supaya mereka itu mencapai target secara finansial, itu mereka tetap untung, secara sosial mereka dianggap perusahaan yang bertanggung jawab, dan secara environmental mereka tidak merusak lingkungan. Contoh misalnya Rikoh. Rikoh itu punya upaya untuk menunjukkan punya fokus pada sustainability dengan cara melakukan konservasi energi, konservasi sumber daya, dan produk recycle, serta mencegah polusi. Ya, itu beberapa hal yang terkait dengan key success factor. Nah, terutama khusus untuk sustainability, ini semakin lama semakin menjadi perhatian banyak pihak, terutama akhir-akhir ini di berbagai belahan dunia, karena banyak orang merasa bahwa perusahaan-perusahaan ini adalah sumber dari kerusakan lingkungan. Kita bisa melihat seperti HP, kemudian Poland Springs, General Electric, dan banyak perusahaan fokus pada bagaimana menciptakan bisnis yang sustainable. Kita masuk ke tujuan pembelajaran keempat, yaitu bagaimana pengambilan keputusan, ya, perencanaan dan pengendalian. Jadi di sini kita belajar 5 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Pada dasarnya, pengambilan keputusan secara umum dapat kita terapkan dalam 5 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan dan ketidakpastian. Contoh di buku ini misalnya, si Naomi Crawford, manajer dari Daily News, ingin meningkatkan revenue perusahaan. Lalu dia memikirkan apa caranya. Ada 2. Yang pertama, meningkatkan harga jual dari korannya atau meningkatkan biaya yang dibebankan kepada pengiklan. Nah, ketidakpastiannya adalah kalau harga koran dinaikkan, tentu saja jumlah yang dijual akan turun, demand-nya akan turun. Demikian juga kalau biaya iklan dinaikkan, jumlah yang mengiklankan akan berkurang. Lalu tahap kedua, Naomi melakukan mencari informasi untuk bisa mengambil keputusan dalam situasi yang tidak pasti ini. Intinya adalah bagaimana dapat memahami ketidakpastian. Dia akan ngobrol dengan marketing manager, dengan para pembaca kalau dinaikkan seperti apa, kepada advertising sales manager kalau biaya iklan dinaikkan apa yang terjadi, dan sebagainya. Ya. Kemudian Ramon Sandoval, akuntan manajemen, itu menyediakan informasi tentang apa yang terjadi di masa lalu ketika tarif iklan dinaikkan atau diturunkan terhadap pendapatan iklan, dan juga mencari informasi tarif iklan dari surat kabar saingannya. Berdasarkan informasi tadi, maka Naomi membuat prediksi apa yang terjadi di masa depan. Ya. Dia mengharapkan ada kenaikan dari tarif iklan, sehingga kenaikan tarif iklan ini tidak begitu mengganggu permintaan akan iklan perusahaan, karena semuanya juga tarifnya akan naik. Gitu. Kemudian juga dia coba melihat apakah dia bias, ya,
Apakah dia bisa melihat bahwa ada kemungkinan akan ada akibat negatif dari keputusannya, dan apakah kompetitor juga pasti akan menaikkan tarif iklannya kalau dia menaikkan. Ada banyak hal yang harus dia pikirkan di sini ketika membuat prediksi di masa depan. Nah, berdasarkan semua hal tadi, dia akan membuat keputusan dengan cara memilih alternatif mana yang paling tepat untuk perusahaan. Ya, jadi memilih alternatif tadi, misalnya dia memutuskan bahwa akan menaikkan tarif iklan 4%, tapi tidak menaikkan harga jual korannya. Nah, kemudian dia melaksanakan lalu melihat hasilnya, mengevaluasi kinerjanya. Apakah benar bahwa ternyata memang apa yang diperkirakan tidak terjadi. Nah, itulah 5 tahapan dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ya, jadi ini pada akhirnya ketika tahapan kelima, maka dia bisa membuat ini yang diharapkan, ya, dengan kenaikan tadi tetap bisa menjual halaman iklan sebanyak 800, kemudian tingkat biaya iklannya 5.200 per halaman, dan revenue-nya 4.160. Ternyata ketika sudah dijalankan selama 1 tahun misalnya, ternyata tidak mencapai target, hanya 760, kemudian rata-ratanya juga harganya di bawah dari yang ditargetkan, dan pendapatan advertising-nya tidak mencapai target yang diharapkan. Nah, dengan cara ini Naomi akan belajar apa yang harus dilakukan di masa depan. Kemungkinan juga akan mengubah strategi atau menyesuaikan dengan situasi yang sudah ada. Dan itulah peranan dari akuntansi manajemen, di mana memberikan informasi apa yang rencana dalam bentuk angka-angka, kemudian apa hasil aktual dalam bentuk angka-angka, dan melihat apakah memang hasilnya sesuai dengan rencana atau tidak. Apakah perlu ada perubahan-perubahan karena hasil yang tidak sesuai dengan rencana tadi. Nah, jadi secara umum, akuntansi manajemen akan membantu pengambilan keputusan dengan cara berikut. Yang pertama, ketika perencanaan, ya, mengidentifikasi persoalan, mengumpulkan informasi, membuat prediksi akan masa depan, dan mengambil keputusan atas berbagai alternatif tadi, maka akuntansi manajemen dapat membuat dalam bentuk anggaran. Berapa sih jumlah halaman yang dapat dijual, berapa tarif per halaman, dan berapa total revenue-nya. Kemudian melaksanakan keputusan, ya, dan dari sini sistem akuntansi manajemen akan menyediakan informasi terkait dengan berapa tagihan kepada para pengiklan, berapa yang terjual, berapa tarifnya, berapa yang diterima. Semuanya itu ada di dalam catatan akuntansi. Kemudian disiapkanlah laporan perbandingan antara hasil aktual dengan yang dianggarkan. Dan di situ diketahui bahwa ternyata apa yang direncanakan tidak mencapai target. Jadi di sini kelihatan sekali fungsi dari akuntansi manajemen, yaitu dia menyiapkan anggaran, kemudian dia mencatat hasil aktual, lalu membandingkan hasil aktual dengan anggaran, sehingga manajemen seperti Naomi dapat belajar dari apa yang dia lakukan dan melakukan perbaikan-perbaikan di masa depan. Itu untuk tahapan atau tujuan pembelajaran yang keempat. Nah, untuk tujuan pembelajaran kelima, ada beberapa guidelines, ya, acuan yang digunakan oleh akuntansi manajemen. Yang pertama adalah yang disebut cost benefit approach. Di sini intinya bahwa manajemen itu akan mengeluarkan sumber daya sepanjang expected benefit atau manfaat yang diharapkan
lebih tinggi daripada expected cost. Jadi dalam hal apapun ketika kita melakukan analisis, sepanjang expected benefit melebihi expected cost, maka alternatif tadi kita pilih atau kita lakukan. Jadi misalnya kalau kita ingin memasang suatu alat baru di pabrik, maka kita lihat berapa sih tambahan benefitnya, tambahan revenue-nya dan sebagainya, berapa tambahan cost-nya, ya. Lalu kalau sepanjang revenue melebihi cost, maka kita nyatakan bahwa itu layak dilakukan instalasi mesin baru tadi. Tentu saja tidak mudah ini karena mungkin tidak semua benefit dan cost dapat dikuantifikasi. Kemudian yang kedua adalah akuntan manajemen harus memperhatikan aspek perilaku dan teknikal. Misalnya ketika membuat suatu format laporan atau sistem penganggaran, maka akuntan manajemen harus memperhatikan apa akibatnya terhadap perilaku setiap orang. Misalnya ketika akuntan manajemen memutuskan dalam penganggaran akan melibatkan banyak pihak, pegawai. Apa akibatnya dari sisi perilaku kepada pegawai tadi? Apakah mereka akan termotivasi atau malah dimotivasi? Demikian juga hal-hal teknis, apakah mereka memang mampu berkontribusi dalam penyusunan anggaran? Contoh lain misalnya ketika akuntan manajemen mengembangkan sistem pelaporan kinerja. Apakah sistem pelaporan kinerja tadi akan membuat para pegawai lebih memikirkan masalah IQ daripada pencapaian tujuan organisasi? Lalu belum lagi masalah teknis seperti bagaimana kita bisa memastikan informasi pencapaian kinerja itu dapat divalidasi atau dapat dibuktikan bahwa itu memang kinerja yang sebenarnya. Panduan ketiga yang harus dipikirkan atau harus digunakan oleh akuntan manajemen bahwa untuk setiap situasi, setiap kondisi, setiap pengambil keputusan, maka akan memerlukan perhitungan biaya yang berbeda. Artinya, biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Misalnya, kalau kita ingin bicara masalah membeli atau membuat versus menyewa, maka masing-masing itu punya biaya sendiri. Atau ketika kita memutuskan untuk menerima atau menolak suatu pesanan khusus, itu juga mempunyai perhitungan biaya sendiri. Dan dia tidak harus selalu sama atau selalu mengikuti apa yang diatur dalam prinsip akuntansi berlaku umum. Kemudian tujuan ke-6, bagaimana struktur organisasi. Struktur organisasi itu biasanya kita bedakan antara manajemen lini, di mana ada semacam urut-urutan chain of command dari pimpinan tertinggi ke bawah, semakin ke bawah biasanya melaksanakan instruksi dari atasnya. Lalu ada yang disebut staff management, yaitu fungsi yang sifatnya supporting. Contohnya di sini adalah manajemen accounting, kemudian administrasi dan sebagainya. Nah, fungsi dari manajemen accounting itu adalah pada staff, dia memberikan support pada semua pihak. Nah, di sini fungsi ini dikoordinasi oleh pejabat yang disebut Chief Financial Officer and Controller sekaligus. Biasanya CFO itu juga bertindak sebagai controller. Itu memberikan layanan pada 7 area, yaitu controllership atau pengendalian secara keseluruhan, biasanya diarahkan pada penyediaan laporan atau informasi keuangan kepada semua pihak. Lalu fungsi perbendaraan, ya, itu berbicara masalah cash management, bagaimana mengelola uang yang ada, mendapatkan uang, kemudian membelanjakan dan mengelola uang yang ada. Lalu manajemen risiko, memperhatikan risiko-risiko terutama yang terkait dengan keuangan yang dapat membuat profitabilitas perusahaan itu terganggu. Dan biasanya fungsi pajak, fungsi investor relation karena sekaligus penyediaan laporan keuangan pada pihak luar, dan tentu saja fungsi strategic planning karena
untuk penyediaan terutama dana untuk bisa mendukung strategi yang diterapkan. Nah, controller itu tugas utamanya yang juga melekat pada CFO itu adalah yang menyediakan informasi untuk pihak luar dan pihak dalam manajemen accounting dan financial accounting. Ya. Jadi fungsi buku ini lebih diarahkan pada fungsi kontrolnya CFO, yaitu penyediaan informasi bagi berbagai pihak untuk kalau internal pengendalian atas semua kegiatan dalam organisasi dan penyediaan informasi kepada pihak luar. Nah, ini contohnya bagaimana polanya. Jadi di sini biasanya CFO di bawahnya CEO dan mempunyai fungsi-fungsi ini dan beberapa fungsi yang lebih detail. Di bawah controller itu ada penganggaran, ada administrasi, ada pelaporan, ada inventory, dan sebagainya. Semuanya terkait dengan akuntansi. Nah, akuntansi, terutama manajemen accounting, itu tidak hanya masalah angka pada dasarnya. Karena manajemen accountant itu harus bekerja dalam suatu tim yang berasal dari berbagai fungsi dan harus bertindak sebagai business partner. Benar, angka adalah yang diolah oleh akuntan, tetapi akuntan harus memiliki skill-skill yang sifatnya tidak hanya berdasarkan angka, tetapi yang kita sebut soft skill. Kemudian, manajemen accountant juga harus bisa melakukan analisis berbasis fakta, harus punya tough, pola pikir yang tough, tidak goyah, punya critical judgment, tetapi tidak boleh terlalu sifatnya memusuhi atau adversarial. Gitu. Karena kalau manajemen accountant tidak kuat, maka akan mudah sekali terjadi penyelewengan-penyelewengan di organisasi. Akuntan manajemen lah yang mencoba mendorong governance yang baik di dalam perusahaan. Kemudian akuntan manajemen harus bisa memimpin dan memotivasi orang, terutama dalam membuat perubahan atau menjadi inovatif. Karena kita bicara strategi, dan strategi itu membutuhkan perubahan, dan bagaimana dengan uang yang disediakan atau dengan sistem kinerja yang disediakan, orang akan berubah. Mereka juga harus punya kemampuan yang berkomunikasi yang jelas, terbuka, dan jujur. Lalu tentu saja mereka harus berintegritas, karena ini yang paling penting. Berkaitan dengan integritas ini, maka penting bagi akuntan manajemen untuk paham yang namanya etika profesi. Karena dalam banyak hal, apabila akuntan tidak kuat, maka yang terjadi adalah governance yang rusak. Ada banyak kasus Lehman Brothers, Enron, Olympus, Bernie Madoff Securities, semuanya terjadi karena orang-orang dalam organisasi tidak berperilaku sesuai dengan standar etika yang ditetapkan. Nah, dalam hal ini, banyak hal yang harus dipahami. Masing-masing profesi punya etika sendiri, akuntan manajemen juga punya profesi sendiri, dan nanti bisa dipelajari apa saja yang terkait dengan profesi di bidang akuntansi tadi. Itu untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat belajar.